ya, kita akan mendengarkan paparan daripada hambanya, Bapak Asigor P. Sitanggang. Saya berharap kita sudah kembali kepada tempat duduk kita masing-masing. Beliau adalah seorang doktor dan S1-nya tahun 99 dari STT Jakarta. Magister teologianya dari STT Jakarta juga tahun 2008 dan doktornya dia dapat daripada University of Göttingen. Göttingen apa Göttingen? Nanti beliau akan jelaskan kepada kita. Yaitu dari Jerman, saudara ya. Beliau mendapatkan PhD-nya, saudara. Nah, riwayat pelayanannya, saudara, beliau adalah gembala di GBI Logos. Dan beliau adalah dosen di STT Jakarta. Dan beliau juga, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, wakil ketua daripada ISBI. Apa itu ISBI? Ikatan Sarjana Biblika Indonesia, Biblika Indonesia. Jadi saudara, kalau saya bacakan apa yang telah dicapai beliau ini dalam untuk mengajar dan dalam pendidikan, terlalu panjang saudara. Sayang sekali kalau kita nanti sebutkan satu persatu. Cukup saya pikir itu, dan kita akan mendengarkan pemaparannya yang dahsyat dan luar biasa hari ini. Bagaimana masih tentang seputaran current situation, apa yang dihadapi gereja-gereja hari ini, dan saya pastikan beliau akan memaparkannya lebih tuntas, lebih detail lagi, dan saya pastikan kita diberkati. Kepada hambanya, Pak Asigor Sitanggang, saya persilakan untuk memberkati setiap audiens yang hadir. Tuhan memberkati. Baik, saya sudah bisa share screen. Kita mulai, Ibu Bapak yang terkasih. Saya memberikan judulnya dengan Digital Church and Pandemic, atau Gereja Digital dan Pandemi, begitu ya. Dan saya masuk dulu kepada sejarah pandemi, Ibu Bapak yang terkasih. Sepanjang sejarah umat manusia, kita sudah mengalami banyak sekali pandemi sebetulnya. Jadi yang sekarang ini bukan yang pertama, sudah banyak sekali. Ini satu lembar ini menggambarkan segitu banyaknya. Dan kalau saya boleh daftarkan sedikit saja, tahun 3000 sebelum Masehi misalnya ada epidemik prahistoris di Timur Laut Cina. Ini hasil dari penelitian arkeologis di sepanjang Timur Laut Cina itu, dari ujung ke ujung itu ditemukan tulang belulang yang sama, yang menunjukkan mereka terkena epidemik yang luar biasa dan mengakibatkan banyak sekali yang meninggal. Kemudian dalam catatan sejarah, misalnya ada wabah Athena 430 sebelum Masehi, itu lebih dari 100.000 yang meninggal. Kemudian ada wabah Antonin, itu setelah Masehi 165 sampai 180, 5 juta yang meninggal. Bayangkan luar biasa banyak ya. Kemudian ada wabah Cyprianus tahun 250 sampai 271 tahun Masehi di Roma, kemudian meluas ke Kaisaran Roma, dan di Roma saja yang meninggal dalam satu hari itu 5.000. Dan Cyprianus ini adalah seorang uskup yang ternama, masuk dalam kelompok bapak-bapak gereja, begitu ya, dan dia adalah uskup di Kartago, salah seorang bapak gereja, dan Kartago itu ada, kalau sekarang itu di daerah Mesir, itu wilayahnya Afrika Utara. Dan pada tahun itu ketika wabah terjadi, bahkan bapak gereja ini, Cyprianus, berkata bahwa ini adalah akhir zaman. Sehingga dengan kata lain, sebetulnya ketika wabah terjadi, mengkorelasikannya dengan akhir zaman itu sudah terjadi dari dahulu kala. Bahkan bapak gereja ternama ini pun mengaitkan wabah yang terjadi pada zamannya 250-271 dengan akhir zaman. Kemudian di era Kaisar Justinianus, di Kekaisaran Romawi Timur, Bizantin, tahun 541-542, dan 10% populasi dunia dalam konteks saat itu ya, tidak, Indonesia tidak terhitung gitu, tapi maksudnya dunia di wilayah Kekaisaran Romawi itu sampai 10% yang meninggal. Nah kemudian ada lagi di abad ke-14, 1346 sampai 1353 ada The Black Death, dan ini mencakup Asia hingga Eropa, dan perkiraannya penduduk Eropa sampai 50% meninggal. Dan ini
awalnya dari Asia, kemudian merambah ke Eropa. Kemudian ada epidemik Kokolitsli, ini beda lagi, ini di Meksiko dan Amerika Tengah di tahun 1545 sampai 1548 dan 15 juta orang meninggal. Kemudian ada juga wabah Amerika abad ke-16 dan 90% populasi lokal meninggal. Kemudian ada juga wabah besar London abad 17 dan 100.000 penduduk London meninggal. Kemudian ada wabah besar Marseille di Prancis di 1720, 1723, 30% populasi Marseille meninggal, lebih dari 100.000 orang. Kemudian ada juga wabah Rusia, lebih dari 100.000 orang meninggal di Moskow saja, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Kemudian di abad 18, 1793 ada wabah yang disebut yellow fever, 5.000 orang meninggal. Nah, kemudian ada pandemic flu abad ke-19, 1889, 1890 dari Rusia, kemudian menyebar ke Eropa dan ke seluruh dunia yang membunuh lebih dari 1 juta orang. Kemudian ada juga wabah polio di abad ke-20, tahun 1916 yang membunuh 6.000 orang. Kemudian flu Spanyol, ini 500 juta orang tertular, 20%-nya meninggal. Ini abad ke-20 juga, 1918, 1920. Kemudian ada flu Asia, munculnya di Singapura, Februari 1957, kemudian menyebar ke Hong Kong, kemudian menyebar ke kota-kota pesisir pantai Amerika Serikat, dan kemudiannya menyebar ke seluruh dunia. 1,1 juta orang meninggal. Kemudian AIDS sendiri sempat menjadi pandemi dan epidemi dari tahun 1981 sampai kini. Perbedaannya adalah AIDS tertular pada awalnya hanya melalui hubungan seksual sehingga tidak secepat flu COVID misalnya atau SARS, yang kemudian juga menyebar lewat obat-obatan terlarang, lewat jarum suntik dan seterusnya. Nah, karena penyebarannya tidak sepesat COVID, maka dampaknya juga tidak sebanyak COVID. Nah, pandemi flu babi H1N1 ini membunuh sekitar 500.000 orang, terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian 4 tahun kemudian muncul wabah Ebola di Afrika Barat. Dan ketika ini saya masih sempat tinggal di Jerman dan saya merasakan bagaimana orang-orang di Eropa menjadi begitu sangat hati-hati di airport, semua di screening apakah membawa virus ini atau tidak. Kemudian juga kita ingat baru 6 tahunan yang lalu ada virus Zika. Belum diketahui jumlah yang meninggal berapa, tapi terutama berdampak pada bayi dalam kandungan. Nah, tentunya setelah ini COVID begitu ya. Nah, wabah attitude toward pandemic, bagaimana sikap menghadapi atau terhadap pandemi ini. Maka misalnya dalam wabah Black Death di abad yang ke-14 ini, dampak dari Black Death ini adalah melahirkan sekularisme dan rasionalisme pada tahap paling awal di Eropa tentunya. Masyarakat Eropa, Italia dan sekitarnya, karena waktu itu Eropa masih lebih berpusat pada Italia begitu ya. Masyarakat Eropa, Italia dan sekitarnya mulai meninggalkan gereja. Mereka berkata-kata misalnya kalau ada Tuhan, Tuhan tentunya tidak akan menjadikan seperti ini. Kalau ada Tuhan, Tuhan tentunya akan menolong sehingga tidak jadi seperti ini karena yang mati sedemikian banyak. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, mereka mulai meninggalkan Tuhan, dan sekularisme mulai masuk, rasionalisme juga masuk menjadi tahap awal dari sekularisme dan rasionalisme. Reaksi Uskup Siprianus juga menarik, wabah yang terjadi pada eranya di abad ketiga Masehi. Ia menganggap wabah ini sebagai akhir zaman. Wah, ini seperti yang Tuhan bilang nanti akan ada wabah begini-begini dan seterusnya. Maka ketika ini terjadi, bahkan Siprianus, salah seorang bapak gereja ini menganggap bahwa ini adalah akhir zaman. Dan ternyata rekan-rekan sekalian, di setiap wabah, respons bahwa ini adalah akhir zaman akan berulang. Ada kecenderungan selalu berulang, ada kecenderungan untuk selalu berulang. Ada saja orang yang kemudian memberitakan, menyampaikan, mengkhotbahkan bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, karenanya ini mesti menjadi perhatian kita untuk hati-hati membuat korelasi antara wabah, entah dia endemi, epidemi, begitu ya, atau pandemi. Jangan cepat-cepat kemudian mengaitkannya dengan akhir zaman, karena Uskup Siprianus pun telah melakukan kesalahan di sini, dia anggap ini sebagai akhir zaman.
Namun yang positif dari kejadian yang dialami pada abad ketiga, yang kemudian pandemi ini disebut sebagai pandemi Cyprianus karena Cyprianus yang mencuat ke permukaan di sini, seperti dalam banyak wabah lain, ini mendorong gereja untuk memerhatikan yang sakit. Dan ini menjadi teladan bagi kita sekalian ketika pandemi, ketika wabah ini pada era Cyprianus dan juga era-era yang lain justru mendorong gereja bukan menutup diri, mendorong gereja bukan terkungkung eksklusif begitu ya, menutup diri seperti Petrus ketika Tuhan mati begitu. Mereka menutup diri ketakutan sampai ketika Tuhan yang bangkit datang, mereka pikir hantu. Mereka mengunci semua pintu-pintu masuk sehingga supaya orang-orang Romawi ataupun para pemimpin agama Yahudi tidak datang menangkap mereka. Mereka berada dalam ketakutan. Nah, pada faktanya, pada era Cyprianus dan juga era-era setelahnya, ketika terjadi wabah, ini justru tidak membuat gereja menutup dirinya, terkungkung eksklusif dan menjadi ketakutan. Dan ini yang bisa kita pelajari juga, bahwa kemudiannya justru gereja memperhatikan yang sakit dan kekristenan karenanya menyebar luas, karena ketika gereja menunjukkan kasihnya kepada mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan, mereka yang menderita, justru kemudian gereja mendapatkan hati di antara masyarakat dengan apa yang gereja kerjakan. Ini yang kita pelajari sebetulnya dari sejarah. Nah, dalam konteks wabah global COVID-19, seruan akhir zaman juga bermunculan. Kita lihat di Amerika saja misalnya, salah seorang, kalau Bapak nanti cari di internet, Paul Beckley, pengkhotbah dari West Lafayette, Indiana, negara bagian Indiana, Amerika Serikat, atau Elisha Jones, pendeta di Texas Tenggara, maka dua dari sekian banyak orang berkata bahwa COVID-19 adalah tanda akhir zaman. Berarti kalau tanda akhir zaman, setelah ini Tuhan akan datang. Dan wabah yang meluas, jadi global begini, kemudian dipahami oleh sebagian orang sebagai akhir zaman. Tanda akhir zaman. Nah, bagaimana terjadi korelasi antara pandemi, antara wabah dengan khotbah-khotbah akhir zaman, bahwa ini adalah tanda akhir zaman akan segera tiba. Nah, Ulrich Lechner, seorang teolog Katolik dari Universitas Indiana di Amerika Serikat, mengatakan bahwa penyebabnya adalah kesombongan, merasa lebih tahu bahkan daripada para malaikat. Kita sering mendapatkan bukan hanya dari luar negeri, tapi dari konteks lokal Indonesia saja, ada beberapa video gitu ya, yang kemudian berkhotbah menyampaikan bahwa ini tanda akhir zaman dan seterusnya dan seterusnya. Salah seorangnya misalnya seorang ibu, seorang perempuan muda, yang dengan semangat mengatakan ini tanda akhir zaman. Nah, menurut Ulrich Lechner, teolog Katolik, ini adalah kesombongan, merasa lebih tahu bahkan daripada para malaikat. Mengapa dikutip daripada para malaikat? Karena Yesus sendiri berkata tentang hari kedatangan Tuhan, tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Karenanya kita juga harus hati-hati ketika kita mengkorelasikan apapun, bukan hanya wabah, terkait dengan akhir zaman. Dan kita berkata akhir zaman akan tiba. Karena Yesus sendiri menutup kemungkinan untuk seorang pun tahu. Yesus, perhatikan nih Bapak yang terkasih, Yesus menutup kemungkinan untuk seorang pun tahu kapan akhir zaman tiba. Walaupun Yesus kemudian memberikan tanda-tanda, tapi tanda-tanda itu tidaklah bersifat definitif bahwa setelah itu akan datang akhir zaman. Bahkan di Lukas dikatakan tanda-tanda ini akan datang, tapi itu baru mula, baru awal, baru permulaan. Teks dalam Injil Lukas berkata bahwa itu baru permulaan. Sehingga tanda-tanda itu tidak bisa dijadikan setelah tanda itu Tuhan datang. Kalau kita katakan setelah tanda itu, setelah kejadian wabah itu Tuhan datang, maka kita sudah menegaskan ini batasan waktunya. Sementara Tuhan bilang mengenai waktunya, tidak seorang pun tahu, malaikat tidak, anak pun tidak. Anak Yesus maksudnya dalam pengertian ketika dia jadi manusia yang menanggalkan keilahiannya. Dia juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Karenanya kalau sampai ada yang nekat berani katakan setelah wabah ini Tuhan datang, maka teks Alkitab justru bertentangan dengan dia. Yesus sendiri bertentangan dengan dia jadinya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kemudian Timothy Beale, penulis buku The Book of Revelation, A Biography, menyatakan pengkhotbah akhir zaman keliru memahami kitab Wahyu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik dalam keempat Injil maupun dalam kitab Wahyu,
Kita mesti hati-hati ketika kita memahaminya, membacanya, menafsirkannya, dan kemudian memaksakan mengkaitkannya dengan konteks wabah. Mengapa? Karena sepanjang sejarah manusia ada 20 wabah terbesar, COVID adalah wabah yang paling mutakhir yang kita sedang alami sekarang, dan sepanjang 20 wabah itu setelah kekristenan hadir, selalu saja ada yang mengaitkannya dengan akhir zaman, dan akhir zaman belum tiba. Mengapa belum tiba? Karena bagi firman Allah sendiri, teks Alkitab menegaskan tidak seorang pun tahu. Karenanya kita harus hati-hati mengkorelasikannya dengan akhir zaman. Nah, saya masuk ke dalam vaksin and microchip ini. Ada isu, misalnya, virus COVID-19 adalah hoax. Dan sejujurnya ada beberapa teman saya di medsos misalnya, dan juga dalam dunia nyata saya sering bertemu, yang berkata, Pak Sigor, virus COVID itu hoax, itu kerjaannya entah negara ini, entah negara itu, entah media mainstream ini, media mainstream itu, entah disebut juga Bill Gates, dan lain-lain. Ada yang cukup banyak yang menyatakan demikian. Kemudian isu yang berkembang, media arus utama melakukan propaganda mengenai COVID-19. Saya dijapri oleh salah seorang orang Indonesia, suaminya orang Amerika, tinggal di Amerika, dan dia katakan, Pak Sigor, itu propaganda dari media-media mainstream. Coba Bapak lihat begini, gini. Dan saya katakan kalau media mainstream saya tidak bisa percaya, maka media non-mainstream pun sebetulnya juga sama saja tidak bisa dipercaya. Kalau itu dalilnya, begitu ya. Nah, yang berikutnya, vaksin merusak DNA Allah. Ini juga ada yang menjapri saya. Ada yang berkata, Pak Sigor, bagaimana ini? Ada yang berkata bahwa vaksin COVID ini akan merusak DNA Allah yang ada dalam DNA manusia. Ada yang menjapri saya seperti itu, dan saya mesti memberikan tanggapan kepada yang menjapri. Kemudian ada yang berkata, vaksin COVID-19 mengandung microchip, dan microchip ini mengendalikan manusia. Maka kita bisa melakukan semacam fact recheck, begitu ya. Misalnya tentang keberadaan COVID. Kalau ada yang berkata bahwa COVID itu adalah hoax, maka itu jelas keliru. Mengapa? Argumentasinya banyak sekali. COVID-19 jelas ada karena menyebar ke seluruh dunia. Tidak mungkin 8 miliar penduduk dunia ini dengan 186 lebih negara, 186-nya hoax semua. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin hanya dia jadinya yang benar. Sekarang bayangkan kalau satu orang berkata hoax begitu, 186 lebih negara kemudian mengakui keberadaan virus. Kalau kita bicara teori probabilitas saja, seberapa mungkin satu orang itu benar dan 186 lebih negara itu salah? 186 pemimpin negara itu salah. Itu yang pertama, argumentasi yang pertama. Pemerintah di seluruh dunia mengakuinya. Banyak penderita yang mengalaminya, bahkan keluarga-keluarga dekat kita juga mengalaminya. Semua media di dunia memberitakannya. Yang berikutnya, badan-badan kesehatan internasional, bukan hanya WHO, CDC di Amerika, dan di mana-mana pun mengakui keberadaan dari virus ini. Jadi kalau dikatakan virus itu hoax, maka yang bilang hoax itu adalah yang ngomong hoax itu. Dia justru yang hoax, bukan virusnya yang hoax. Kemudian, dia diakui oleh para pakar akademisi. Ahli-ahli di bidang virologi tidak akan menyatakan virus itu tidak ada. Kalau kemudian ada pendeta, ada pengkhotbah yang berkata virus itu hoax, apakah dia lebih pintar daripada ahli-ahli virologi itu? Kan menjadi pertanyaan yang lucu sekali begitu ya. Yang berikutnya diteliti dan dipublikasi dalam jurnal-jurnal akademis internasional. Saya sudah mendownload beberapa jurnal internasional yang berbicara tentang COVID ini, termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Sepum kita di sesi pertama mengenai kalau kita sudah divaksinasi. Kalau kita sudah divaksinasi, menurut penelitian internasional di jurnal-jurnal internasional, kalau kita sudah divaksinasi kita kebal. Tapi yang belum terbukti adalah begini, kalau virus itu kena ke badan saya kebal, virus itu nggak mempan. Tapi yang belum terbukti dalam penelitian adalah apakah virus itu akan mati dalam tubuh saya, atau virus itu tinggal dalam tubuh saya tidak terpengaruh, tetapi kalau kemudian saya bersinggungan dengan Pak Royal belum divaksin, Pak Royal bisa tertular. Itu belum terbukti dalam penelitian internasional. Belum terbukti. Karenanya tadi pertanyaan yang di pagi tadi, kalau kita sudah divaksin bagaimana? Kalau kita sudah divaksin sebaiknya tetap pakai masker sampai
secara definitif sudah terbukti bahwa virus itu sudah dikalahkan. Tapi kalau belum, apalagi belum ada bukti bahwa kalau saya kena virus saya kebal, orang lain belum tentu juga tertular. Kita belum punya buktinya apakah virus itu betul-betul mati di dalam tubuh saya atau dia masih hidup di kulit saya, di muka saya, di wajah saya, di air liur saya, di hembusan nafas saya, sehingga kalau saya berhembus dekat Pak Royal belum divaksin, Pak Royal mungkin bisa tertular. Itu belum bisa dikatakan definitif menurut penelitian. Begitu ya. Nah, karenanya penelitian dan publikasi hasil penelitian dalam jurnal-jurnal akademis internasional jelas menunjukkan itu bukan hoax, itu betul-betul real threat begitu, ancaman yang nyata. Kemudian diteliti dan dikembangkan vaksin dari badan-badan riset maupun perusahaan-perusahaan farmasi. Yang menelitinya bukan hanya perusahaan farmasi tertentu, tapi semua bentuk, semua negara. Jerman ada, Prancis ada, Inggris ada, Amerika ada, Cina ada, Indonesia juga bikin, Korea juga bikin. Ada yang disponsori negara, ada yang disponsori PBB, ada yang disponsori oleh dana masyarakat, perusahaan private companies, dan seterusnya. Dan tidak mungkin semua itu berjalan kalau virus ini hoax. Nggak mungkin kita akan menginvestasi bukan hanya jutaan dolar, miliaran dolar, triliunan dolar investasi untuk ini. Pemerintah kita menyediakan untuk minimal 130 juta penduduk Indonesia yang ber-KTP begitu ya, di 18 ke 17 ke atas begitu. Nggak mungkin kalau itu hoax, pemerintah akan habis-habisan seperti itu. Jadi orang yang masih berkata virus ini hoax, entah dia konyol, entah dia lagi eling gitu, kurang eling atau kurang sadar atau bagaimana begitu. Itu fakta yang nyata. Kemudian yang berikutnya, vaccine does not destroy DNA. Ini faktanya. Dalam penelitian WHO dibuktikan bahwa vaksin itu aman. Vaksin sama sekali aman. Ini saya kutip berita dari PBB. PBB menyatakan bahwa vaksin itu aman. Nah, vaksin yang diproduksi massal bahkan mesti mendapatkan verifikasi dari WHO untuk efikasinya. Kita dapat berita kemarin dari media-media bahwa vaksin dari AstraZeneca oleh BP POM ditahan, tidak boleh diedarkan. Di Eropa juga ditahan karena ada dampak negatif, walaupun yang kita punya beda dengan yang ada di Inggris misalnya, yang konon menghasilkan pengumpalan darah, pengentalan darah gitu. Dan itu bahaya kalau itu terjadi di kepala, di otak. Nah, karenanya dari situ kita melihat bahwa bukan hanya tingkat efikasinya, tapi tingkat keamanannya juga dijamin betul-betul. Nah, kemudian ketika kita mencari efek sampingnya, maka efek sampingnya hanya ringan, seperti demam ringan. Bahkan saya sudah 2 kali divaksin, terakhir itu 10 Maret yang lalu, yang pertama 24 Maret. Dampak yang saya rasakan cuma rasa lapar yang jadi makin lapar begitu ya. Dan kemudian akhirnya saya pergi ke Bakmi Siantar gitu di daerah Pulau Mas. Dahsyat. Kemudian vaksin yang kedua saya pergi lagi ke Babi Panggang Karo Andika di Pulau Mas lagi begitu ya. Jadi itu efek yang saya rasakan begitu. Saya jadi lapar dan pengennya carinya yang babi panggang begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau dikatakan DNA Allah di dalam diri kita rusak, DNA Allah dalam DNA kita rusak, jangankan bicara rusaknya dulu. Ketika bicara DNA Allah dalam DNA kita, untuk membuktikannya saja bisa dikatakan mustahil. Bagaimana kita bisa membuktikan ada DNA Allah dalam DNA kita? Itu saja mustahil. Tidak ada penelitian yang tepat, yang terbukti, teruji, yang menyatakan bahwa ada DNA Allah. Bahwa ada citra Allah, gambar dan rupa Allah, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Demus dan Shelem itu bukan bicara DNA. Itu bicara karakter, itu bicara sifat, sifat mulia Allah yang Allah berikan kepada manusia, dan hanya kepada manusia. Dia bukan bicara DNA, karena DNA itu kimiawi. DNA itu kimiawi. Sementara Allah itu immaterial. Kimiawi itu material. Materi. Allah itu non-materi, immaterial. Begitu ya. Jadi logikanya saja tidak cocok. Apalagi membuktikan kehancuran DNA tersebut. Membuktikan eksistensinya saja tidak bisa. Kalau eksistensinya tidak bisa dibuktikan, bagaimana membuktikan kehancurannya? Jadi ada logical fallacy, ada kegagalan berpikir atau kesesatan berpikir ketika kita katakan DNA Allah rusak. DNA Allah dalam DNA kita rusak gara-gara vaksin itu. Nah, yang berikutnya, vaksin tidak mengandung microchip.
Tadi kan isunya vaksin mengandung microchip, nanti kita dikendalikan oleh microchip itu. Maka saya katakan waktu saya divaksin secara bercanda, berkelakar, vaksin itu mengandung microchip, mengendalikan saya untuk pergi kemudian ke bakmi Siantar tadi, makan bakmi B2 tadi begitu ya. Vaksin yang kedua membawa saya untuk pergi ke Babi Panggang Karo, makan babi panggang di situ. Begitu ya. Nah, ini adalah berita-berita yang saya lakukan riset kecil-kecilan dan ini sumbernya sumber terpercaya, ada dari Reuters begitu ya, kemudian ada dari sumber-sumber pemerintah yang berbasis pada baik WHO maupun lembaga-lembaga penelitian yang lain. Dalam banyak lembaga penelitian sama sekali 0%, tidak terbukti sama sekali ada microchip di situ. Dikaitkan ke Bill Gates, ke Microsoft, kita harus hati-hati jangan sampai terjebak pada peperangan kaum kapitalis, sesama kapitalis begitu. Mungkin ada yang benci Microsoft, Bill Gates, kemudian hadirkan isu itu supaya kemudian bisa menyerang. Sama seperti dulu kan, kita ingat sekali tahun 80, 90 gitu ya. Kita kalau Bapak ingat isu PNZ gitu ya, katanya itu dari gereja setan begitu, dan kemudian yang mengkhotbahkan itu disu di pengadilan, dituntut di pengadilan oleh perusahaan tersebut, dan kemudian kalah dia, akhirnya berdamai. Nah, ini kita harus hati-hati ketika kita mendengar berita-berita yang sifatnya hoax seperti itu, jangan cepat-cepat kita tangkap. Kalau kita memang dipimpin oleh roh, maka kita harus peka. Kalau kita memang dipimpin oleh roh, maka kita harus justru waspada. Jangan cepat-cepat telan bulat-bulat, begitu. Dipimpin roh tidak berarti tidak pakai nalar. Dipimpin roh justru harus memberdayakan nalar. Ini yang mesti kita camkan. Nah, dengan kata lain, fakta ini menunjukkan vaksin tidak mengandung microchip. Dan ini sebetulnya ketinggalan zaman, Ibu Bapak. Isu microchip itu sudah dari tahun 70. Sudah dari 50 tahun lebih yang lalu isu microchip itu sudah dihadirkan. Zaman now ketika saya masih di Jerman saja, saya berdiskusi dengan seorang teman studi S2 di Technische Universität München, Technical University of Munich kalau bahasa Inggrisnya, dan mereka berkata bahwa Ludwig Maximilian University sama Technical University of Munich sama-sama di kota Munich, bahkan sejak 2000-an, tahun 2000-an mereka sudah membangun proyek nanobot, bukan lagi microchip tapi nanochip, nanobot. Bukan nanochip saja tapi nanobot, robot-robot ukuran bukan mikro tapi nano, lebih kecil dari mikro. Nah, robot-robot nano itu diproyeksikan paling tidak 50 tahun ke depan bisa hadir, yang tujuannya apa? Bisa diinjeksi ke tubuh dan bisa mengoperasikan dengan komputer. Misalnya kalau kita ada tumor, ada kanker, maka nanobot itu memakan tumor atau kanker itu dan keluar dibuang. Sehingga membuat peluang kita untuk sembuh dari berbagai macam penyakit kronis besar sekali, begitu. Nah, 50 tahun lagi teknologi itu sekarang sedang dikerjakan oleh mereka di negara-negara maju. Dan proyeksinya 25 sampai 50 tahun lagi mereka sudah punya teknologi itu. Kalau Ibu Bapak baca saja, Google saja, nanoteknologi itu banyak sekali. Di Indonesia salah satu yang mengembangkannya itu grupnya dari Pak Mokhtar Yadi yang bikin Nano Research Center, Nanotechnology Research Center. Nah, dengan teknologi yang sudah maju begitu, bicara microchip sebetulnya udah ketinggalan zaman. Bukan lagi ukuran mikro, tapi ukuran nano. Nano itu jauh lebih kecil lagi dari mikro, tapi bukan nanochip, nanobot. Begitu. Jadi robot ukuran nano sekali, bisa diinjeksi ke dalam tubuh, operasikan tubuh kita. Jadi nggak pakai pisau bedah lagi kalau itu sudah ada. Pisau bedah akan kehilangan fungsinya di rumah sakit kalau itu sudah ada. Dokter-dokter bedah pakai komputer nanti mengoperasikannya. Begitu. Ini bicara microchip. Nah, sekarang Ibu Bapak yang terkasih, ini dua isu besar di pandemi ini yang saya coba jawab secara cepat karena waktu yang tersedia tidak banyak. Maka saya mau masuk ke dalam subpokok saya yang berikutnya, digital ecclesiology. Kalau tadi Pak Sekun menyampaikan berbagai hal dari segi praksisnya, begitu ya, practical matters-nya, maka saya mau menjabarkannya lebih kepada theological atau theoretical begitu ya, dari perspektif teologis dan teoretis begitu. Nah, di era wabah ini kita berada di konteks di mana eklesiologi kita tidak lagi seperti yang lalu, tapi kita masuk ke dalam digital ecclesiology.
Ada misalnya satu buku, bukan hanya ini yang saya jadikan rujukan, tapi saya mau tunjukkan bahwa percakapan ini sudah sejak awal COVID meluas begitu, dan saya ingin bagikan kepada ibu bapak sekalian. Saya bicara pokok pertama adalah Liquid Church. Ini salah seorang pakar di bidang eklesiologi, Alin Amaro da Silva. Dia menggagas Liquid Church. Liquid Church adalah gereja yang cair, di mana gereja tetap bisa bermisi di tengah-tengah pandemi ini. Nah, pandemi ini memaksa gereja, mendorong gereja untuk menjadi cair di tengah-tengah masyarakat, menjadi cair begitu, baik dalam pewartaan Injilnya maupun dalam kesaksiannya. Mengapa dia menjadi cair? Karena gereja mengkomunikasikan pesan bukan lagi dengan cara transmisi, tetapi dengan cara berbagi. Nah, justru di tengah pandemi ini kita dapat menjangkau orang-orang yang masih sulit untuk pergi ke gereja. Untuk menghadirkan dirinya, menghadirkan gereja kepada mereka, dan mereka datang kepada gereja tetapi melalui dunia digital. Justru ada peluang yang sebelumnya tidak tersedia masif, dengan konteks sekarang tersedia masif, di mana gereja mampu menjangkau orang-orang yang tak terjangkau atau sulit terjangkau untuk datang ke gereja dengan dia hadir pada dunia digital. Nah, karenanya menurut Roland Sia misalnya, pandemi membawa perubahan yang radikal terhadap pelayanan gereja. Pertemuan fisik harus ditunda dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Tadi kita sudah percakapkan ibadah online tadi, dan diberikan semacam trik-trik bagaimana mengadakan ibadah online dan juga kegiatan pastoral online, dan sakramen tidak dapat dilayankan. Walaupun kita di GBI, kami di BPH, di Departemen Teologi misalnya, mendiskusikan bagaimana pelayanan sakramen di tengah wabah ini, dan kami mempercakapkan dengan teolog-teolog GBI di Departemen untuk bagaimana sih kita menyelenggarakan sakramen ini, dan akhirnya kita memberikan surat edaran, memutuskan apa-apa yang mesti kita kerjakan. Yang ibu bapak yang dari GBI pasti sudah mendapatkan surat edarannya, dan itulah hasil pergumulan teologis di BPH kepada setiap anggota Gereja Bethel Indonesia. Kita melayankan secara online untuk perjamuan kudus, kemudian untuk baptisan ada hal-hal yang kita sarankan untuk dilakukan. Nah, sebagian orang Kristen bergumul mengenai otentisitas ibadah online. Dari pertanyaan di Google Form yang disampaikan oleh panitia kepada para peserta, dari situ nampak, dan Roland Sia juga menyadari, dan dia kemudian menyatakan ini bahwa otentik tidak sih ketika kita beribadah online seperti webinar ini, kalau ini kemudian kita jadikan misalnya ibadah raya hari Minggu, apakah ini otentik sebagai sebuah ibadah? Bisakah kita katakan bahwa ini adalah koinonia? Sementara pada zaman Yesus, pada zaman para rasul, koinonia sepenuhnya fisik karena belum ada internet tentunya. Tetapi jelas mereka adalah pertemuan fisik dan disebut koinonia. Nah, apakah pertemuan virtual ini bisa kita sebut sebagai koinonia? Nah, banyak orang yang bergumul mengenai otentisitas ini. Itu bukan ibadah online. Itu bukan ibadah, itu bukan koinonia. Misalnya begitu. Itu ya kayak kegiatan online kira. Nah, karenanya, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, orang-orang Kristen perlu melihat hal yang lebih penting daripada sekedar bentuk praktik tradisi gerejawi. Daripada sekedar melihat praktek ibadah gerejawi kita berdasarkan tradisi kita, maka kita perlu melihat sebetulnya hakikat gereja yang sebenarnya. Apa sih hakikat gereja itu? Nah, ibu bapak yang terkasih, hakikat gereja sebetulnya terutama dan pertama-tama adalah atau berpusat pada Kristus dan Roh Kudus. Kristus dan Roh Kudus. Nah, meskipun virus COVID-19 ini memengaruhi kehidupan komunitas Kristiani, tetapi dia tidak mengurangi identitas gereja. Yang berubah adalah kehidupan komunitas kita. Bagaimana kita berkomunitas itu berubah, tetapi itu tidak mengurangi, apalagi menghilangkan identitas gereja. Apa yang dimaksud kalau begitu? Gereja adalah Corpus Christi, gereja adalah tubuh Kristus. Kita sekalian adalah tubuh Kristus. Dan dia tidak menjadi tubuh Kristus hanya kalau kita ketemu secara fisik. Dan kalau tidak ketemu secara fisik, dia bukan tubuh Kristus. Ini keliru.
Maka ketika misalnya kita membaca teks-teks Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, tentunya lebih khusus lagi pada tulisan-tulisan Paulus, ketika Paulus bicara eklesia, misalnya eklesia itu dibagi dalam beberapa bagian. Pertama jemaat lokal, satu jemaat lokal, misalnya gereja di rumahnya Priscilla, Aquila Priscilla misalnya, itu gereja lokal. Kemudian gereja di satu kota, misalnya eklesia in Korinto, eklesia di Korintus, gereja di Korintus. Itu bukan cuma satu, beberapa jemaat tetapi di satu kota Korintus. Tapi kemudian juga ada pernyataan gereja di segala zaman, gereja di mana-mana. Maka dengan kata lain ada gereja yang sifatnya universal, begitu ya. Ada gereja yang sifatnya partikulir, ada gereja yang sifatnya lokal. GB Logos saya adalah gereja lokal, GBI adalah gereja partikulir, tapi di luar itu ada gereja yang universal. Yang hadir di sini misalnya kalau saya lihat daftar namanya tidak hanya dari GBI, tapi ada beberapa lagi yang lain, bahkan ada mahasiswa saya dari STT Jakarta juga hadir, saya lihat di daftar nama. Nah, ini menunjukkan adalah gereja yang universal tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah gereja yang universal kemudian ditentukan oleh tempat? Tidak. Gereja di Jakarta, gereja di Sorong, gereja di Yerusalem, gereja di Eropa, gereja di Jerman, gereja di Amerika, kita semua adalah gereja. Kita semua adalah tubuh Kristus. Karenanya, keutuhan ibadah kita bukan sekedar kita onsite atau online, tetapi kepada Allah dan persekutuan anggotanya. Dan persekutuan anggotanya karenanya tidak didefinisikan pada batas-batas tembok-tembok gereja lagi. Nanti di bagian transitional ecclesiology saya akan singgung secara cepat persoalan ini. Tetapi kita mesti punya pengertian dulu Ibu Bapak yang terkasih, bahwa kita menjadi gereja bukan sekedar karena kita berkumpul di satu tempat. Kalau hanya itu, Arisan Marga Purba juga demikian. Arisan Marga Sitanggang juga demikian. Haleluya. Haleluya. Kalau kita arisan, kita kumpul di satu tempat. Kan seperti itu. Kalau hanya pada perkumpulan di satu tempat dibatasi tembok-tembok gereja, maka bukan cuma gereja yang begitu. Arisan pun juga begitu. Tetapi yang mendefinisikan kita gereja bukan sekedar perkumpulan pada satu tempat secara fisik tadi, tetapi bahwa kita adalah anggota dan bagian dari tubuh Kristus itu. Bagian dari tubuh Kristus itu yang terutama dan pertama-tama mesti kita rengkuh dulu ketika kita mendalami gereja dalam masa pandemi ini. Kemudian saya masuk kepada virtual worship atau ibadah virtual. Pusat gereja, kegiatannya itu adalah peribadahan. Ketika gereja diharuskan ditutup sementara karena wabah, begitu ya, kita menyadari misalnya kita sudah setahun, gereja saya, GB Logos, itu sejak tanggal, saya ingat sekali kami beribadah itu tanggal 15 Maret terakhir, maka minggu depannya langsung kami tutup, sampai sekarang kami tidak lagi beribadah fisik, kami betul-betul menggunakan Zoom. Walaupun 1-2 kali untuk hal-hal yang memang kami harus ketemu, kami ketemu. Misalnya pembesukan orang sakit, begitu ya. Ketika pemain drum kami diamputasi kakinya, ya saya dengan beberapa penatua membesuknya, memberikan penghiburan, bernyanyi dan berdoa. Ketika misalnya seorang jemaat meninggal, ya kami mau tidak mau tetap harus dilakukan kunjungan fisik, pelayanan fisik, tutup peti, dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu, kegiatan peribadahan fisik gereja menjadi terhambat sementara. Tetapi itu membuat gereja, memaksa gereja beradaptasi dengan cara baru. Banyak gereja di berbagai tempat yang kemudiannya dengan kreatif menggunakan teknologi tetap memberikan pelayanan kepada anggota jemaat. Namun ada yang masih menganggap bahwa ini mengurangi penyembahan yang biasanya dilakukan ketika gereja secara langsung. Nah, kita-kita yang di Pentakosta Karismatik juga menjadi unik, misalnya ketika kita terbiasa penyembahan bersama, begitu ya, ketika kita biasa penyembahan bersama, kemudian dalam model online, bagaimana kita penyembahan bersama? Apalagi berbahasa lidah serentak, ini menjadi unik kekhasan Pentakostal Karismatik, begitu ya. Nah, dalam semua pergumulan itu, Ibu Bapak yang terkasih, ada orang-orang tentunya yang menganggap bahwa penyembahan yang dilakukan secara online ini berbeda dengan ketika saya beribadah secara langsung, ada perasaan yang hilang.
Nah, ibadah adalah tanggapan perasaan gembira orang Kristen akan kasih Allah dan penebusan yang diberitakan dalam Yesus Kristus. Karenanya, prinsip pertama yang mesti kita camkan ketika kita beribadah adalah respons sukacita kita sebagai orang percaya atas kasih-Nya, atas penebusannya. Dan ini menjadi definisi kerja kita terkait apa itu ibadah. Ibadah jadi ungkapan sekaligus respons kita kepada Allah, atas kasih Allah. Nah, ini membawa kita kepada pengertian bahwa ibadah bukan hanya sekedar aktivitas. Ibadah bukan sekedar aktivitas, ketemu, berkumpul, dan seterusnya. Tetapi karenanya kita melihat ibadah adalah energi, kuasa yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita sebagai umat-Nya. Ibadah adalah energi yang diberikan oleh Allah sendiri. Karenanya dengan pemahaman seperti ini, maka kita jadi menyadari bahwa tidak ada COVID pun, karenanya seharusnya tidak perlu dibatasi oleh ruang-ruang tembok tadi. Tidak perlu dibatasi oleh ruang-ruang tembok tadi. Dan dari sini nanti kita akan lihat ada perubahan-perubahan yang drastis yang terdampak karenanya, yang seharusnya pasca COVID kita tidak setback lagi, kita tidak reverse mundur lagi begitu. Nah, selain dari Allah, ibadah sejati tidak akan mungkin dilakukan. Jadi kalaupun kita beribadah onsite, kalau bukan dari Allah, maka ibadah itu tidak bisa dilakukan dalam makna yang sepenuhnya sebetulnya. Ini yang mesti kita camkan baik-baik, Ibu Bapak yang terkasih. Jadi pembatasan beribadah selama COVID-19 tidak mengubah penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Tadi ketika saya singgung misalnya kita yang Pentakosta karismatik bagaimana terbiasa penyembahan, apalagi berbahasa lidah dengan ibadah online ini bagaimana mengerjakannya. Tetapi kita mesti kemudiannya memahami kalau seperti itu sebetulnya ia tidak mengubah penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, karenanya meskipun tidak hadir secara fisik dalam gereja, karena tadi dikatakan bahwa ibadah adalah energi yang diberikan oleh Allah sendiri, dan Allah tidak dibatasi oleh apapun, oleh ruang, waktu, tempat, kondisi, situasi, keadaan, dan lain-lain. Maka meskipun kita tidak hadir secara fisik dalam gereja, roh Allah tetap menyapa setiap umat Allah yang ingin benar-benar beribadah dalam ruang virtual mereka. Sehingga kita mesti mendidik anggota-anggota jemaat, pengerja, kalau kita punya penatua-penatua, bahwa Allah tetap menyapa kita lewat ibadah virtual. Ia tidak mengurangi bobot kehadiran Allah tadi. Ia tidak mengurangi bobot verbum Dei, firman Allah yang diberitakan. Dua tadi, kehadiran roh tidak dikurangi, bobot verbum Dei, firman Allah tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Kalau sampai kemudian kita merasa bahwa presensia roh tadi, begitu ya, kehadiran roh tadi dikurangi, kemudian bobot firman Allah dikurangi, justru ada yang keliru dalam pemahaman kita tentang gereja. Nah, saya masuk ke virtual worship as a form of God's presence. Nah, ini kita harus melangkah ke sini, Ibu Bapak. Kita harus menyadari bahwa ibadah virtual justru adalah salah satu bentuk kehadiran Allah. Justru adalah salah satu bentuk kehadiran Allah. Di tengah model kita yang sekarang dengan wabah kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara fisik, justru Allah menghadirkan bentuk yang baru dari kehadirannya. Orang-orang yang beribadah dengan cara seperti ini, apakah mereka tidak disentuh oleh firman Allah? Tetap disentuh oleh firman Allah. Orang-orang yang beribadah dengan cara Zoom seperti ini, apakah tidak terjamah oleh firman Allah? Tetap terjamah oleh firman Allah. Sama seperti era reformasi Protestan yang bermunculan bersamaan dengan Renaissance, Aufklärung, dan Enlightenment, yang menerjemahkan teks asli Alkitab Ibrani, Aram, Yunani ke bahasa-bahasa lokal. Sebelumnya mereka berprinsip bahwa bahasa itu bahasa sakral, maka harus dibaca dalam bahasa-bahasa sakral, termasuk Latin kemudiannya. Tetapi kemudian reformasi Protestan katakan tidak, Allah menyapa juga dalam bahasa-bahasa lokal. Maka mulailah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandarin, dan seterusnya. Sehingga Allah menyapa kita dengan bahasa kita sendiri. Dan dalam konteks wabah sekarang, Allah menyapa kita dalam konteks wabah seperti ini. Firman-Nya tetap menyapa kita dan menyentuh, membentuk kita, menegur kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita. Roh-Nya tetap memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada kita sekalian.
Tidak berubah dari itu. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang-ruang itu. Justru kemudiannya ibadah virtual ini menjadi bentuk baru bagi kita dari kehadiran Allah. Saya percaya Bapak yang mengikuti ibadah virtual, kalau sungguh-sungguh menghayati hakikat gereja, bahwa ibadah itu adalah Allah sendiri, energinya dari Allah, bukan dari kita, saya percaya kita tetap merasakan jamahan Allah lewat firman-Nya, lewat kerukma, berita, sapaan firman Allah, dan juga lewat kehadiran Roh Kudus. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila pertemuan fisik jadi acuan sebagai peribadahan yang sejati, maka kita membatasi kehadiran Allah. Ini yang tadi di awal saya sebutkan. Kalau kita katakan, Pak, ibadah di gereja itu yang sejati, ibadah virtual tidak sejati. Kita membatasi Allah jadinya. Kita membatasi Allah dengan kehadiran Allah. Saya membayangkan ketika teknologi makin maju, virtual reality makin maju, sampai kepada bisa misalnya kehadiran virtual begitu ya, seakan-akan kita berkumpul bersama, padahal itu misalnya hologram misalnya. Saya percaya 1 abad, 2 abad yang berikutnya, pola bergereja kita akan berubah total, paling tidak di negara-negara maju atau di kota-kota begitu. Bahkan akan menjangkau ke desa-desa. Karena misalnya kalau kita mendiskusikan Society 5.0 yang muncul di Jepang, Society 5.0, di mana Jepang sudah menjadi begitu digital, maka sangat mungkin gereja juga akan mengikuti Society 5.0 tadi, begitu. Kalau Society 4.0 ke belakang, orang belanja pergi ke luar, maka Society 5.0 orang belanja cukup dengan gadgetnya. Barang kemudian hadir. Bahkan Amazon sudah menciptakan drone untuk mengantar barang-barangnya. Orang-orang Jepang yang banyak lanjut usia tidak perlu keluar untuk melakukan segala aktivitasnya. Bahkan kemudian automotive activities gitu ya, aktivitas yang serba otomatis seperti mobil listrik Tesla misalnya sudah sangat otomatis, kita tinggal duduk jalan begitu. Nah, Society 5.0 membuka peluang-peluang sehingga konsep gereja ke depan sudah harus kemudian kita pikirkan tidak lagi dengan konsep yang lama begitu. Nanti kalau hologram sudah betul-betul teknologinya hadir, kita bisa berkumpul seakan-akan berkumpul secara fisik padahal kita dari negara kita masing-masing, maka akan mengubah lagi nanti konsep tentang koinonia. Nah, dalam ibadah Zoom kami yang kami adakan di GB Logos misalnya Ibu Bapak, kadangkala datanglah orang beribadah di tempat kami dari Jepang. Ada dari Dubai, ada dari Frankfurt, ada dari Darmstadt, dari Eropa. Bergabung beribadah bersama-sama dengan kami, karena tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi batasan sama sekali. Nah, karenanya kita tidak boleh kemudian membatasi seakan-akan ibadah sejati itu hanya secara fisik. Allah ada di mana-mana, dan Allah ada di mana ketika Dia menginginkan kita, ketika kita menginginkan Dia hadir, ketika 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Sehingga Allah ada di mana kita berkumpul, sekalipun dalam lingkup virtual, dalam lingkup seperti ini, Allah tetap hadir. Allah tidak bisa disematkan pada satu bentuk, satu tempat tertentu. Waktu tabir bait Allah terobekkan, itu jelas pesannya, dan itu bisa ditafsirkan, dipahami, merambat sampai zaman sekarang. Pada waktu itu, sebelum tabir terobekkan, maka hadirat Allah hanya ada di bait Allah. Tapi dengan dirobekkannya tabir bait Allah, hadirat Allah keluar dari bait Allah kemana-mana. Sampai ke Indonesia, sampai ke Papua, ke Sumatera Utara, ke kampung saya, Samosir. Nah, Allah bergerak lebih jauh lagi. Bukan lagi terikat tempat, kemana-mana, tapi terikat tempat. Sekarang kemana-mana, tidak terikat tempat lagi. Sekarang bayangkan seandainya nanti programnya Tesla, Elon Musk, orang paling kaya di dunia, kemudian jadi koloni, membuat koloni entah di Mars atau di bulan, maka mungkin kita bikin GBI cabang di bulan. Kita bikin GBI cabang di Mars, dan Pak Yosef Antonius akan khotbah dari Jakarta misalnya. Amin. Pak Roy khotbah dari Bekasi ke kota Mars, kalau Pak Roy masih hidup ya. Akan terjadi seperti itu. Nah, karenanya Ibu Bapak yang terkasih, poin di sini adalah kita tidak boleh membatasi Allah hanya pada satu bentuk atau tempat tertentu, bahkan termasuk sekarang dunia digital, yang sekarang jadi dunia kita, jadi dunia di mana gereja tinggal. Dan dunia di mana gereja tinggal, Allah juga hadir. Sehingga dalam dunia digital kita, Allah juga hadir. Nah, hakikat hadirat Allah dimaksudkan untuk mengarahkan setiap hati kepada Allah.
untuk merasa lebih dekat dengan Allah. Nah, ibadah virtual memberikan gambaran kepada umat bahwa Allah selalu bersama mereka. Saya ingat sekali Bapak ketika salah seorang ipar dari penatua kami sakit keras, maka saya diminta video call dan saya bimbing dengan video call itu jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya bimbing kemudian pengakuan dosa dan segala macam yang lainnya, dan sakitnya makin keras begitu. Kemudian dia bukannya meninggal, sempat pulih gitu, keadaannya sempat sehat kembali. Terus saya ajak lagi video call, bimbingan segala macam, kemudian dia mulai bereaksi, terus kemudian saya tutup dalam doa, dan mereka katakan, Pak Sigor, ini udah 2-3 hari sejak Bapak doakan yang kedua, kok masih seger-seger. Tahu-taunya besoknya saya dapat kabar dia meninggal. Maka saya katakan, kalau ini saya rasa saya bisa datang. Maka saya pergilah ke Rumah Duka Heaven di Jakarta, jam 11.30-an malam saya adakan tutup peti. Tapi yang saya maksud dengan video call tadi, video conference tadi, tidak mengurangi hadirat Allah, tidak mengurangi kasih Allah, tidak mengurangi jamahan Allah, tidak mengurangi kuasa Allah hadir. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, justru ibadah virtual memberikan gambaran kepada umat, Allah selalu hadir bersama mereka. Sebagai orang percaya, kita perlu mengingat janji Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Nah, saya masuk ke dalam tantangan-tantangan dari dunia digital, challenges of digital world. Dunia digital adalah lapangan baru. Kita seperti gagap gitu. Kita seperti gagap. Begitu kami masuk dunia online sekitar tanggal 21 Maret tahun lalu, kami menggunakan Microsoft Teams, tetapi setelah ada kesulitan dengan Microsoft Teams, kami pindah ke Zoom, dan sejak saat itu kami pindah beribadah dengan Zoom, dan ada kegagapan, tapi kami berusaha bergerak cepat begitu. Itu di akhir April kami sudah pindah ke Zoom setelah sekian minggu memakai Microsoft Teams, dan Microsoft Teams tidak user friendly begitu ya. Ini bukan untuk menjatuhkan merek tersebut, tetapi berdasarkan pengalaman kami. Tapi dari pengalaman itu Zoom lebih mudah digunakan begitu. Tetapi kemudian ada satu kelompok Kristen yang tidak bisa menggunakan Zoom, mereka minta pakai WhatsApp. Maka saya layani juga dengan WhatsApp. Tetapi yang saya amati memang ini jadi lapangan baru yang sebagian kita gagap gitu. Tetapi kita mesti tahu bahwa ini justru lapangan baru di mana gereja bisa menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Mengapa begitu? Karena batasannya bisa dikatakan makin hilang. Kalau GB Logos, maka cenderung hanya jemaat atau yang diajak jemaat GB Logos yang saya gembalakan yang datang ke GB Logos. Tapi ketika kita masuk dunia maya, dunia virtual, dunia digital, maka batas-batas itu berkurang kalau tidak menghilang begitu. Seperti tadi yang saya tunjukkan, ada yang dari Jepang, Kyoto datang, ada yang dari Dubai, ada yang dari Frankfurt, Darmstadt, dan beberapa kota lagi di Jerman yang datang beribadah. Bahkan ada dari Italia bergabung bersama kami. Karena apa? Batas-batas itu, batas tempat, batas waktu menjadi relatif gitu. Kalau ibadah kami di Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu dibatasi ruang dan waktu, terbatas sekali. Tapi dengan digital, dia jadi tidak terbatas. Dan ini lapangan baru bagi kita menunjukkan kasih Allah. Dan pada saat ini memang banyak orang hidup dalam sosial media. Tadi Pak Sekum sudah jelaskan itu. Ada penelitian yang menunjukkan kaum yang lebih muda ke Instagram, kaum yang lebih dewasa masuk ke Facebook. Intinya adalah zaman sekarang orang banyak masuk dalam dunia sosial media, dan dalam konteks COVID sekarang lebih banyak lagi tingkat keaktifannya, dan Indonesia, Ibu Bapak, sebetulnya masuk dalam negara yang paling aktif internetnya, termasuk masuk dalam negara yang paling aktif. Dan ini menjadi peluang bagi kita karenanya. Nah, dalam konteks inilah gereja harus mengemban misinya menjangkau banyak orang, dan tantangan dalam dunia digital sangat beragam. Karena itu gereja perlu fokus pada tujuan. Teknologi ini bisa berpotensi mengubah tujuan menjadi objek penyembahan dan bukannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini artinya kita harus hati-hati juga dalam hal ini. Dan persoalan lainnya tentunya pada konteks ketika akses untuk internet itu sulit begitu ya, akses untuk internet untuk masuk ke dunia media sosial, dunia maya sulit, maka itu juga tantangan tersendiri.
yang secara praktikal kita harus carikan solusinya yang tiap konteks bisa berbeda-beda. Nah, separated but united in Christ. Wabah membuat orang-orang terpisah di ruang, di rumah, di tempatnya masing-masing. Tetapi walaupun begitu, justru membuat kita bisa mengakses dari mana-mana. Seperti tadi saya lihat peserta ada yang dari mobilnya. Ibu bapak bisa mengakses kegiatan ini terlibat sementara sambil berada di mobil, entah menyetir, entah jadi penumpang di sebuah mobil. Bisa juga sambil bekerja, bisa juga sambil mengurus orang tua. Saya memimpin ibadah kuliah kadang-kala sambil menjaga ibu saya di rumah sakit. Ada hal-hal yang justru lebih begitu. Walaupun kita terpisah satu dengan yang lain, tetapi ada kemudahan aksesabilitas yang lebih besar dibandingkan kalau kita ibadah onsite. Sehingga pemahaman atau idenya jadinya adalah terpisah tapi bersatu di dalam Kristus. Kalau sebelumnya jauh tapi dekat, sekarang terpisah namun disatukan di dalam Kristus. Ibu bapak ada yang di Sorong, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana. Kita terpisah-pisah tapi kita disatukan di dalam Kristus. Ini nilai yang luar biasa begitu. Nah, keterpisahan tempat atau lokus ini tidak membuat tubuh Kristus terpisah-pisah. Tidak membuat tubuh Kristus terpisah-pisah. Karenanya apa yang saya sampaikan semuanya bicara prinsip atau esensi. Sekalipun kita terpisah-pisah dari tempat, berbagai tempat, dan mungkin dari segi waktu, Pak Sorong misalnya beda 2 jam dengan kita. Tetapi kita adalah satu di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus. Walaupun terpisah bahkan jauh, namun kita disatukan oleh dan di dalam Kristus. Ini prinsip yang menjadi dasar. Nah, yang berikutnya, saya masuk pada salah satu poin yang jadi penting yang juga jadi percakapan dalam perkuliahan saya di mata kuliah Jemaat Transformatif. Kalau dahulu Ibu Bapak dalam model gereja fisik ya, kita kan tiap tahun bikin program nih. Dan program berdasarkan vision dan mission, visi misi. Ada yang bilang misi visi, ada yang bilang visi misi, terserah Ibu Bapak masuk mazhab yang mana. Buat saya sebetulnya sama saja, itu tinggal dibolak-balik gitu ya. Tapi ada yang bersikeras yang benar visi misi. Ada yang bilang misi visi, terserah saja. Tetapi poin saya bukan pada perbedaan mazhab tadi, poin saya adalah begini. Ketika kita punya misi visi atau visi misi, kita ejawantahkan, kita wujudkan dalam program. Program kemudian kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang dengan wabah COVID seperti ini, model seperti itu sudah tidak bisa lagi, sudah tidak tepat lagi. Artinya begini, kalau saya bikin program setahun, 2019 kami penatua rapat, untuk bikin program 2020, kami baru berjalan sampai 15 Maret, tahu-tahu minggu depannya sudah ibadah online. Kami gelagapan, kita cari Zoom segala macam. Berubah kan? Misi-visi yang kita rancangkan di akhir tahun 2019 untuk 2020 tidak bisa. Contoh yang lain lagi, ada satu gereja Protestan di daerah Jawa Barat, yang tidak jauh dari Jakarta, sudah membuat ibadah onsite, tetapi kemudian setelah online sekian lama bikin onsite, tapi kemudian terbukti terdeteksi ada beberapa yang positif. Waktu itu akhirnya ditutup oleh pemerintah ibadahnya. Gerejanya ditutup, mereka harus onsite online lagi. Setelah sekian lama, setelah dicek lagi, baru mereka bisa lagi onsite. Nah, dari situ kelihatan bahwa jangankan bikin program setahun ke depan, bikin program sebulan, 3 bulan ke depan saja, kita bisa gagal. BEC saja misalnya kita ingat kita mendesain ulang, kita rapat, kita bikinkan program. Bisa berubah begitu. Karenanya kita harus berubah dalam konteks wabah ini, bukan lagi vision, mission, tapi values, virtues. Values, virtues. Jadi bukan lagi berbasis visi, misi, tapi values, virtues. Gereja pra-pandemi itu dibangun berdasarkan visi, misi, atau misi, visi. Pada masa sekarang pandemi ini, visi, misi, perencanaan jangka pendek, menengah, panjang, itu tidak bisa diterapkan. Mengapa? Karena keadaan berubah-ubah. Misalnya, tahun lalu kami berencana per September bikin ibadah onsite. Tapi tahu-tahu kita dihantam dengan naik cepat sekali yang positif pada bulan September. Saya batalkan. Kemudian berencana lagi November tahun lalu untuk mulai ibadah fisik. Tapi sempat lagi naik lagi. Kami batalkan lagi. Kemudian berencana lagi kemarin Februari. Tapi ternyata vaksin belum ada. Bayangannya vaksin sudah ada. Tahun lalu dikatakan Januari akan ada. Ternyata vaksin baru munculnya pertengahan Februari ke akhir. Dan itu pun nakes duluan.
baru kemudian pemuka agama, baru kemudian yang lain. Jemaat kita nggak tahu kapan. Orang biasa yang tidak masuk prasyarat untuk yang gelombang tahap pertama kita nggak tahu. Maka kemarin misalnya setelah saya vaksin yang kedua dan pengerja-pengerja saya juga divaksin, saya bicara dengan penatua, saya katakan, menurut Bapak bagaimana, kapan kita mesti mulai ibadah onsite kita kerjakan ini. Maka kami bercakap-cakap dan ternyata tidak bisa kita prediksikan. Karenanya kita harus berubah pada values dan virtues, nilai-nilai. Gereja bukan lagi dibangun pada program-program, tapi dibangun pada nilai-nilai. Nilai-nilai Kristiani. Sehingga dia sangat fleksibel untuk dikerjakan. Karena kita nggak berencana program ini, tapi nilai-nilai apa yang mesti kita bangun dari apa yang kita kerjakan. Jadi fokusnya pada nilai. Nilai apa yang belum terpenuhi, itu yang kita kerjakan. Dari nilai itu kemudian kita hadirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bukan lagi bikin program 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi dari nilai-nilai yang jadi pegangan kita, apa yang bisa kita kerjakan dari situ. Misalnya ketika kami mengadakan penggalangan dana, pada awal COVID 21 Maret kami mulai online, maka saya memposting mengenai persoalan-persoalan yang ada, maka ada teman saya mendorong begini, Pak Sigor, ya sudah kita galang dana saja, Pak Sigor gerakan, kalau Bapak mulai saya akan dukung. Maka saya bicara dengan para penatua, kita harus terlibat, kita nggak boleh menutup diri, kita nggak boleh terkungkung, kita nggak boleh eksklusif, tapi kita harus manfaatkan pandemi ini keluar, jadi saksi keluar. Maka saya gerakan Logos Peduli. Gereja kami baru 2 tahun Ibu Bapak, karena saya keluar dari satu gereja lokal dan saya menggembalakan sendiri, baru 2 tahun. Dan ketika kami gerakan itu ternyata terkumpul dana 150 juta dalam hanya hitungan beberapa bulan. Dan itu kami sebar termasuk ke Sumatera Utara, ke Rumah Sakit Pematang Raya, dekat Pematang Siantar. Kami kirimkan APD, baju hazmat, segala macam. Kami kirimkan ke sekolah-sekolah, vitamin, segala macam. Total terkumpul 150 juta. Karena prinsipnya kita nggak boleh diam di dalam, kita harus keluar. Berbasis apa? Bukan program, tapi nilai. Values and virtues. Values, virtues yang mana? Yang alkitabiah, yang berasal dari Kristus. Nah, nilai-nilai ini yang hadir dalam model ibadah apapun yang kita bangun. Dan kita siap untuk perubahan yang cepat, bahkan mendadak. Bahkan mendadak. Karena bukan program lagi, bukan visi, misi yang kita tekankan, tapi values, virtues. Values apa nih yang mesti kita kerjakan sekarang? Apa yang kita mesti hadirkan? Maka kita jadi sangat fleksibel karenanya. Saya masuk ke sini, bagian akhir saya, post-COVID church, gereja pasca COVID. Kalau tadi Pak Sekul mengatakan apakah setelah COVID kita akan kembali atau bagaimana? Maka sebagai seorang teolog saya katakan sebetulnya mau tidak mau kita sadari tidak sadari gereja pasca COVID tidak akan kembali kepada pra-COVID. Gereja pasca COVID tidak akan kembali kepada masa sebelum COVID-19. Entah kita berhasil dalam pemahaman itu atau tidak, tapi sebetulnya kita tidak bisa lagi berada di masa di mana kita sebelum COVID tadi. Gereja memiliki model yang berbeda karena COVID-19 ini. COVID-19 memaksa kita menghadirkan termasuk tadi prinsip dasar misi visi jadi values dan virtues tadi. Nah, karenanya pasca COVID-19, model yang hadir pada masa COVID-19 harus dikembangkan berbasis model pada saat wabah COVID-19, termasuk dalam hal apa? Dalam hal kecairan, tanpa batas tempat, tanpa batas waktu, tanpa batas dalam hal pemahaman tentang ibadah, tentang kehadiran Allah, dan lain-lain tadi. Bahwa gereja, kita jadi sadar tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh termasuk pemahaman tentang ibadah, tentang kehadiran Allah, bahwa Allah hanya hadir di gereja ketika kita ibadah, jam 5 sore, atau jam 8 sore, atau jam 10 sore, dan seterusnya. Karenanya pasca COVID, digital church mesti dikembangkan. Saya ingat sekali, sebelum COVID, sebagian gereja, termasuk GBI, sudah melakukan persembahan lewat QR, lewat mesin EDC. Saya ingat sekali beberapa gereja seperti itu. Dan beberapa gereja yang lain sudah melakukan khotbah satelit. Dia ada di mana, dia khotbah untuk jemaatnya di mana, begitu. Dan saya ingat sekali beberapa dari luar mengkritik itu. Itu matre sekali tuh. Masa kolekte pakai QR, masa kolekte pakai EDC, masa khotbah dia ada di mana, khotbah kepada jemaat yang ada di mana pakai satelit. Waktu itu banyak orang bukan hanya berkata negatif, tapi sinis. Dan menganggap kemudian gereja mempraktekkan itu sebagai buruk sekali begitu. Maka saya bilang, saya pernah menanggapi, saya ingat sekali 2017-2018 saya tanggapi begini.
Coba kalau kamu bayangkan 50 tahun lagi saja, ketika uang kertas tidak lagi banyak digunakan, di mana kita akan transaksi semuanya digital, kira-kira kamu ke gereja pakai uang kertas tidak 50 tahun ke depan? Saya pernah bertanya begitu. Maka dia menjawab begini, iya sih 50 tahun lagi kemungkinan besar kita nggak pegang lagi uang kertas. Yang kita pegang itu adalah transaksi pakai digital. Entah pakai kartu, entah dari handphone, entah pakai sidik jari mungkin saja bisa seperti itu. Sidik jari kita langsung memberikan data yang lengkap tentang diri kita, mungkin saja. Maka dia katakan nanti 50 tahun lagi ya gereja nggak akan kumpulin kantong kolektor begitu. Tapi tinggal pencet. Dan ternyata apa Bapak yang terkasih, COVID membuat itu lebih cepat. Kalau prediksinya 50 tahunan lagi baru bisa ada dengan perkembangan teknologi normal sebelum COVID, tapi COVID mempercepat itu, mempercepat semua itu terjadi bahkan jauh lebih awal dibandingkan yang diprediksikan oleh banyak pakar. Khotbah satelit misalnya, saya ingat sekali ada pengkhotbah dia dari Jakarta, khotbah untuk cabangnya di Surabaya, dia ada di Singapura, khotbah untuk cabangnya di Jakarta, kemudian ada orang-orang yang berkata negatif, bahkan sinis, itu pendeta yang malas dan seterusnya. Pada faktanya sekarang COVID membuat hampir semua kita khotbah dengan cara seperti itu. Betul kan? COVID membuat kita semua bahkan berkhotbah dengan cara itu. Saya khotbah di rumah saya di Rawamangun, jemaat saya mendengarkan dari segala penjuru, bahkan termasuk dari luar negeri. Tapi dulu model seperti itu dikritik. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, digital church justru karenanya harus dikembangkan bahkan pasca COVID. Karena kita tidak mungkin lagi kembali ke belakang, tapi kita harus justru lihat ke depan. Kata Paulus, aku menghadapkan pandanganku ke depan, bukan ke belakang. Karenanya saya masuk ke dalam transitional ecclesiology. Nah, Ibu Bapak, ini adalah karakteristik gereja yang saya sarankan untuk kita miliki. Masa wabah ini adalah masa transisi, tetapi sebetulnya dia harus dilihat bukan lagi sebagai sebuah transisi, melainkan wujud dari ecclesiology itu sendiri, dengan gambaran yang menekankan pertama, fraternitas, atau kebersahabatan. Kebersahabatan. Kita tidak bisa lagi memiliki model yang hierarkis, yang sangat kaku. Tapi dengan model sekarang, dengan COVID, dengan online begini, kita mesti membangun fraternitas. Kita jadi sahabat, bersahabat satu dengan yang lain. Bahkan walaupun tadi dikatakan yang pindah 2,3%, tetapi fleksibilitas fraternitas itu hadir. Kita jadi bersahabat dengan yang lain-lain. Yang berikutnya fleksibilitas atau kelenturan. Kita jadi lentur. Batasan-batasan tadi menjadi sumir, menjadi kabur. Makanya kita harus lentur, dan setelah ini pun kelenturan itu harus kita kembangkan. Nah, fluiditas itu cair. Walaupun misalnya kita punya anggota tetap, tetapi kita membuka diri pada yang bukan anggota. Kita membuka diri bukan lagi bagi orang-orang di konteks lokal kota kita misalnya, tapi ke mana-mana. Yang berikutnya agilitas, gesit. Seperti tadi yang saya contohkan bahwa program bisa gagal, kita harus cepat-cepat ganti, berprinsip bukan lagi pada visi misi tapi pada values and virtues, maka kita harus gesit dengan keadaan-keadaan yang ada. Maka agilitas atau kegesitan ini harus jadi kemudian karakteristik yang kita adopsi jadi karakteristik kita sebagai gereja lokal ataupun di atasnya. Yang berikutnya konektivitas atau keterhubungan. Bayangkan saja sekarang Pak Royal ada di tempatnya, saya ada di Rawamangun, Ibu Bapak di tempat Ibu Bapak masing-masing, tapi kita connected. Begitu. Dan COVID karenanya melebihi Nokia kan. Kalau dulu kan Nokia connecting people kan. COVID connecting the whole world gitu. COVID menghubungkan seluruh dunia. Kalau Nokia kan dulunya connecting people. Kalau COVID sekarang bukan cuma connecting people from around the world begitu. Dari seluruh dunia. Maka kemudiannya konektivitas keterhubungan gereja juga harus dilanjutkan. Nah, 5 karakteristik dari eklesiologi pasca COVID, fraternitas, fleksibilitas, fluiditas, agilitas, konektivitas, harus kita kembangkan ke depan. Jadi ketika COVID selesai, jangan berhenti bersahabat dengan siapapun. Jangan berhenti lentur, jangan berhenti cair, jangan berhenti gesit, jangan berhenti untuk terhubung. Tapi justru terus kembangkan. Sehingga kemudian eklesiologi kita sudah tidak lagi seperti yang dulu. Saya tiba pada kesimpulan saya, wabah jelas bukan tanda akhir zaman, COVID-19 nyata dan bukan hoax, vaksin COVID-19 tidak berbahaya, justru melindungi diri dari COVID, dan gereja digital yang saya jelaskan secara ringkas dalam 5 poin ini adalah jawaban atas tantangan zaman masa
wabah COVID dan pasca COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wow, haleluya. Terima kasih Pak Asigor. Tentunya kita diberkati. Saya tadi lihat ada banyak chat, ada banyak teman-teman yang sudah mau bertanya ini Pak Asigor. Bapak Ibu yang kekasih, karena kita masih ada waktu sedikit, coba kita dalam Q&A ini ya, coba dalam tanya jawab ini saya kasih di waktu pertama ini, coba 3 orang penanya pertama. Silakan langsung saja. Penanya pertama, saya kasih 3 orang. Langsung saja bertanya kepada Pak Asigor. Tolong Pak Asigor dikasih waktu sama kami beberapa menit saja Pak untuk bertanya. Silakan. Penanya pertama. Pak Royal, sudah ada yang masuk 2. Ya, oke. Dari Ibu Reni ya. Yes. Ibu Reni Purba juga, dan dari Pak Cornelis juga. Dan luar biasa, ini 2 orang aktif sekali, sangat antusias. Saya juga sangat memotivasi yang lain. Ayo Bapak Ibu mari bertanya. Pak Asigor, pertanyaannya seperti ini. Pak Asigor, bagaimana kesiapan para gembala untuk menghadapi situasi seperti ini? Kesiapan para gembalanya. Lalu kemudian dari Pak Cornelis adalah apakah memungkinkan akan ada gereja tanpa tembok, tanpa batasan sinodal? Masing-masing mencari kebutuhan rohaninya melalui digital. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang saya bawa-bawa mewakili warga Bekasi, Pak Asigor. Ya, ini ada di sini. Lagi banyak isu ketika orang divaksin, bukan cuma DNA-nya yang berubah, Pak Asigor, tetapi bisa hilang keselamatan, Pak. Jadi ini luar biasa ini. Ya kan, kalau setahu saya habis divaksin hilang itu ya Pak ya, hilang uang karena bayar buat BPK ya, tetapi ini hilang keselamatan Pak. Mohon ditanggapi. Jadi dari Bu Reni, kesiapan para pemimpin, Pak Asigor, dari Pak Cornelis, dimungkinkan adanya atau berdirinya sebuah gereja tanpa tembok. Wah, ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah apakah vaksin menghilangkan keselamatan? Jawab yang ketiga dulu ya, masalah vaksin menghilangkan keselamatan. Saya pendeta, saya gembala, saya dosen di STT Jakarta, saya sudah divaksin 2 kali dan saya tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja sudah cukup menjawab ya. Itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang kedua, Pak, bahkan sebelum ada internet, di Amerika sudah ada free churches. Gereja-gereja bebas. Gereja-gereja bebas itu berdiri secara mandiri, betul-betul satu gereja lokal yang tidak terhubung dengan gereja-gereja lokal lain. Itu bukan karena COVID, tetapi karena memang pemahaman teologi bahwa gereja itu harus mandiri, gereja lokal gitu ya. GB Logos misalnya, dia nggak perlu terikat pada sinode GBI. Itu dalam konsep free church. Dan itu menyebar kemudian ke Eropa. Di Eropa ada beberapa, makanya disebut sebagai Freie Evangelische Kirche, Free Evangelical Church gitu. Jadi gereja Injili yang bebas gitu. Bebas bukan dalam pengertian bebas nggak ada aturan, tapi bebas dalam pengertian tidak terikat pada organisasi manapun. Itu sebelum COVID, jauh sebelum COVID, bahkan dari 1-2 abad yang lalu sudah ada. Maka kalau tanya mungkin tidak bahwa dalam konteks sekarang itu ada. Kalau tanpa internet saja itu sudah ada, tanpa COVID saja itu sudah ada, maka dengan adanya COVID, dengan adanya internet, dan COVID membuat penggunaan internet makin masif, maka bicara kemungkinan potensi justru sangat terbuka lebar. Tetapi sebetulnya dalam percakapan misalnya di Departemen Teologi, salah satu di BPH, salah satu yang kami percakapan adalah bagaimana kemudian GBI, baik sinode maupun gereja-gereja lokal justru menjadi gereja-gereja yang menjawab kebutuhan online tadi. Bagaimana gereja justru hadir di situ, gitu, sehingga kita bukannya keluar dari konteks itu, tapi kita masuk ke dalam konteks itu, sehingga yang kita pentingkan misalnya dengan konteks sekarang Logos misalnya datang dari beberapa negara lain, saya tidak minta mereka jadi anggota kami, nggak penting lagi begitu dalam konteks sekarang, karena ada di Kyoto, bagaimana coba, tapi kemudian kita membuka diri untuk kemudian bersekutu bersama-sama. Jadi kitanya yang masuk ke dalam model seperti itu. Kalau tidak, maka ya akan terjadi orang-orang yang kemudian membukanya sendiri daripada orang-orang yang membukanya sendiri tanpa kemudian kejelasan, mending kita yang masuk ke dalamnya.
begitu. Sehingga kemudian dengan model itu, makanya transitional ecclesiology tadi, kelenturan tadi, termasuk misalnya kita tidak memaksakan mereka untuk jadi anggota gereja kita, misalnya seperti itu. Itu untuk menjawab masalah kelenturan tadi. Pelayanan penguburan, ini nanti saya jawab. Yang pertama tadi masalah kesiapan. Karenanya sebetulnya menjadi tanggung jawab organisasi gerejawi, baik di tingkat kalau misalnya GBI-nya Pak Rudi misalnya sudah sangat mumpuni, punya banyak staf yang bisa di-training begitu, maka konteks lokalnya bisa dilakukan untuk melakukan pelatihan kepada para pemimpin jemaat maupun juga anggota jemaat, tetapi untuk gereja-gereja yang lebih kecil, yang kurang mampu, maka memang harus di tingkat atasnya, entah di Perwil kalau di GBI, atau di tingkat BPD, untuk memberikan pelatihan-pelatihan, supaya kemudian gembala bisa cepat dan tanggap menanggapi keadaan yang ada, begitu. Jadi justru di sini kita perlu bergandengan tangan untuk saling menopang satu dengan yang lain supaya para pemimpin dari gereja yang kurang mampu menanggapi dengan ketersediaan jejaring internet segala macam, termasuk juga kecakapan teknologi tadi, untuk kemudian bekerja sama begitu. Nah, ini yang mesti kita bangun. Nah, di atasnya juga kemudian organisasi di atasnya yaitu tingkat sinode. Saya rasa harus seperti itu. Kalau memang dari dirinya sendiri dia nggak mampu, sebagai pemimpin dia nggak mampu, pengerja juga tidak, jemaat juga tidak, maka gereja ini butuh pertolongan. Dan gereja yang lain tidak boleh diam. Gereja yang lain justru harus menolong. Dan ini yang saya masukkan juga dalam apa yang saya sebut transitional ecclesiology tadi. Kelenturan, kebersahabatan, dan seterusnya. Kira-kira itu jawaban saya untuk yang pertama untuk Ibu Reni. Ada satu pertanyaan ini dari hambanya. Kalau misalnya kita sudah bergerak kepada arah virtual, apakah memungkinkan nanti GBI juga menguburkan jenazah secara virtual? Kalau melihat kejadian-kejadian di awal-awal masa wabah ini kan Ibu Bapak ya, teman-teman saya di gereja-gereja Protestan misalnya, teman-teman saya di GKI dan yang lain-lain, di awal-awal itu mereka menguburkan tidak di tempat, tetapi mereka dari tempat yang lain secara virtual begitu, yang menguburkan hanya petugas-petugas kuburan ya, dari kuburan tersebut yang memasukkannya begitu ya, terutama bagi mereka yang meninggal karena COVID. Tetapi saya melihat agak berbeda untuk hal penguburan Ibu Bapak. Penguburan kan orang berduka begitu ya. Maka jikalau memungkinkan kita hadir, adalah lebih baik kita hadir secara fisik dan bukan secara virtual begitu, karena orang-orang yang seperti itu sangat membutuhkan penghiburan. Kalau kita mungkin untuk hadir, maka lebih tepat untuk hadir. Jadi bukan secara virtual. Tetapi kalau keadaannya memaksa kita harus virtual, seperti yang tadi saya ceritakan, begitu ya, silakan saja. Artinya dua-duanya menjadi hal yang tidak buruk dilakukan. Tetapi tetap kalau bisa secara fisik kita hadir, karena itu kedukaan, maka kita sebaiknya hadir. Kemarin istri dari pemain musik saya itu meninggal 2 minggu yang lalu, maka saya hadir memimpin ibadah tutup peti. Bagi saya tetap perlu untuk hadir memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka, begitu ya. Jadi esensinya bukan lagi di virtual non virtual, tapi pada memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Nah, terkait misalnya kalau begitu nggak perlu keanggotaan, saya rasa itu tergantung pada konteks eklesiologi masing-masing. Kalau di GBI dan cukup banyak saya rasa gereja yang lain, tetap keanggotaan itu menjadi penting begitu ya. Bukan berarti kalau virtual keanggotaan ditiadakan gitu. Itu jadi ekstrim lagi gitu. Kita tidak perlu juga mengambil ekstrim kiri atau ekstrim kanan begitu ya. Dengan hadirnya transitional ecclesiology tadi, kita jadi lentur, jadi cair, jadi bersahabat. Justru itu tidak menghilangkan keanggotaan tadi begitu. Justru dengan keanggotaan tadi kita juga bisa jadi kuat dalam pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, saya punya data, anggota gereja saya nggak banyak. Saya punya data, ada yang susah. Dan waktu COVID kemarin, saya melihat bahwa anggota-anggota yang terdaftar dari gereja saya, yang ekonominya susah, makin susah begitu. Maka dari dana diakonia yang saya kumpulkan 150 juta tadi, saya sisihkan kepada mereka untuk anggota yang terdaftar begitu. Karena mereka butuhkan bantuan. Seperti tadi yang dicontohkan juga oleh Pak Sekum kita. Tetapi kemudian ada juga hamba Tuhan Gembala GB yang terdampak begitu, maka dari dana 150 juta itu juga selama sekian bulan kami sisihkan untuk menopang mereka juga begitu.
Nah, ini menjadi penting dalam penata layanan gereja, termasuk juga untuk sosial diakonia juga. Jadi bukan berarti bahwa kalau gereja sudah masuk transitional ecclesiology tadi, yang digital ecclesiology tadi, tidak membuat bahwa keanggotaan segala macamnya jadi tidak perlu. Karena itu berkaitan dengan banyak aspek gitu. Kira-kira begitu jawaban saya untuk hal tadi Pak Royal. Oke, baik. Semua kita diberkati. Ada lagi pertanyaannya Pak Yori? Atau Ya, ada yang mau bertanya langsung? Ada Silakan. Pak Roy, kita jawab dulu Silakan. yang ini. Pertama pertanyaannya untuk Pak Asigor, dan kemudian pertanyaan yang kedua itu yang harus dijawab oleh Ketua Bethel Empowering Center. Bahkan mungkin kalau Pak Dr. Puri Marbun masih bersama dengan kita, boleh nanti juga dijawab ya. Nah, pertama untuk Pak Asigor, ini ditanyakan begini Pak, kalau kita tolak vaksin, bagaimana menurut Bapak? Jadi adakah alasan kita menolak vaksin? Ya tadi saya pikir Pak Asigor sudah jelaskan ya, tapi boleh kembali lagi tadi Pak, dijelaskan secara singkat. Nah, lalu kemudian untuk Ketua Bethel Empowering Center, Pak Rudi, ada pertanyaan dari Ibu Rizke Oleh. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, permintaan. Banyak gembala-gembala atau pendeta-pendeta salah persepsinya tentang ibadah online dan vaksinasi seperti di daerah tertentu. Ya, dia kasih contoh di daerah beliau ya. Karena kurang pemahaman, saran, dan ini juga sekaligus permintaan, supaya pembekalan-pembekalan materi seperti webinar ini boleh dilakukan di tingkat BPD. Nah, itu nanti karena bicara soal pelaksanaan onsite, nanti Ketua BEC yang akan jawab. Oke, Pak Sigor, bolehkah kita menolak vaksin? Ibu Bapak yang terkasih, masalahnya adalah di negara kita ada undang-undang yang sudah ditetapkan, undang-undang terkait bencana nasional, karena COVID ini dinyatakan, dideklar sebagai bencana nasional, dan kalau dideklar sebagai bencana nasional, yang ada yang berlaku adalah undang-undang darurat, dan kalau kita menolak vaksin, di mana kita diwajibkan vaksin, kita bisa dikenai denda atau bahkan pidana. Begitu ya. Sementara kita diajar untuk menjadi anak Tuhan yang tertib, begitu ya, yang tertib, maka kalau kita menolak vaksin sebetulnya menjadi tidak baik. Yang kedua, itu akan merugikan baik kita maupun orang di sekitar kita. Kalau saya tidak divaksin, kemudian saya terkena virus, saya ini menderita diabetes begitu, dan beberapa minggu yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu, tensi saya lagi naik-naiknya karena kelelahan sampai 160. Dalam keadaan fisik saya seperti itu, meskipun saya masih remaja begitu ya, remaja tua tapi bukan remaja muda, remaja tua. Nah, dalam kondisi saya fisik saya seperti itu, Ibu Bapak, kalau saya kena virus, saya pasti akan terdampak gitu. Saya nggak akan jadi OTG, saya pasti terdampak karena saya ada diabetes, tensi saya sempat naik kemarin, dan seterusnya. Dan kalau saya nggak divaksin, saya kena virus, saya juga menularkan kepada istri dan anak-anak saya, bahkan juga ibu saya yang menderita sakit kanker saat ini. Dan bayangkan, saya tidak jadi berkat justru, saya justru jadi penyebab masalah bagi diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Begitu. Dan kalau kemudian saya mimpin ibadah nekat onsite, maka satu jemaat saya bisa tertular gara-gara saya. Nah, karenanya kalau Ibu Bapak bilang saya tidak mau divaksin, boleh saja, tapi isolasilah diri Ibu Bapak sampai 2 tahun ke depan. Sampai 2 tahun ke depan. Tadi kan prediksinya Pak Setum kan awal semester 2022 lah gitu ya, baru aman gitu ya virus ini ya. Nah, kalau Ibu Bapak nggak mau divaksin, ya isolasilah diri Ibu Bapak sampai 2022-2023 supaya Ibu Bapak aman, orang-orang lain juga aman begitu. Kita kan dipanggil untuk menghadirkan berkat damai sejahtera kan. Maka saran saya, silakan Ibu Bapak divaksin. Tidak ada dampak negatif untuk itu, hanya paling jadi lapar ke babi panggang karo atau ke bakmi siantar. Paling hanya itu saja. Haleluya. Oke, luar biasa. Ya, nanti mengenai jawaban untuk permintaan webinar di tingkat BPD akan langsung dijawab oleh Pak Rudi setelah sesinya Pak Asigor, sebelum beliau tutup webinar ini dalam doa. Ya, jadi Pak Roy, sekarang kita boleh kasih kesempatan untuk penanya langsung. Silakan Pak Roy. Oke, silakan. Bapak Ibu yang diberkati, yang nangkap, saya pikir penjabarannya juga sudah jelas. Silakan bertanya langsung, yang mau bertanya langsung kepada hambanya Pak Asigor. Silakan.
Dari Pak Papua Sahat nih Pak. Siregar, silakan Pak. Ya, saya mau nanya ke Pak Asigor mengenai dalam masa pandemi ini kan kita lihat banyak ibadah live streaming gitu Pak. Namun saya juga melihat kecenderungan di daerah kami itu dengan adanya ibadah streaming ini tingkat pertumbuhan rohaninya itu cenderung gimana ya Pak ya? Saya melihat malah malas ke gereja, ikut live streaming pun enggak gitu. Kalau pengalaman di tempat Pak Asigor gimana ya menghadapi hal seperti ini gitu Pak? Langsung Pak Sigor. Baik, baik. Pak Sahat, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sebetulnya Pak Sekum sudah menjelaskan panjang lebar, Pak. Pak Sekum tadi secara praktis itu luar biasa. Beliau menjelaskan banyak sekali dengan e-warta, dengan video call, dengan Zoom, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan live streaming. Artinya adalah begini, Pak. Intinya adalah gini, kita yang harus proaktif kepada jemaat. Kita yang harus proaktif. Dari kita kepada jemaat, kita yang harus proaktif. Saya misalnya kalau di ibadah kami online ada yang saya lihat tidak hadir karena saya cek satu-satu siapa yang hadir gitu ya di participants gitu. Dan kalau sudah saya lihat ada yang tidak hadir, maka tidak lama setelah itu akan saya telepon, saya ajak ngobrol, saya tanya apa sebabnya segala macam. Kalau ada hal-hal yang problematik, maka di situ kalau mereka butuhkan kita doakan, kita doakan. Kalau misalnya ada persoalan ekonomi yang mesti kita bantu, ya kita harus bantu. Dan saya memang kalau untuk konteks gereja lokal saya mendorong bukan hanya penatua-penatua, tapi juga jemaat untuk ringan tangan menolong, karena saya membangun prinsip yang kuat menanggung mereka yang lemah. Jadi kalau ada misalnya ada satu anggota jemaat kami yang tidak bisa online karena nggak punya pulsa, maka kami belikan pulsa. Kami belikan pulsa internet supaya dia bisa online. Misalnya seperti itu. Dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi intinya komunikasi harus proaktif dari pihak kita, tim penggembalaan, gembala maupun tim penggembalaan lainnya, kepada anggota-anggota jemaat tadi, dan kemudian kita cari solusinya. Kalau hanya butuh didoakan, didoakan. Kalau ada tindakan-tindakan konkret yang mesti kita lakukan, kita lakukan. Tentunya setiap gereja lokal kemampuannya beda-beda dalam keadaan kemampuan kita masing-masing begitu. Nah, beberapa anggota jemaat kami ada yang kemudian kami belikan pulsa supaya bisa connect ke internet begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kita yang harus proaktif dengan berbagai macam cara. Baik, makasih Pak. Ya, Pak Sahat sudah dijawab. Pak Sugianto dari Surabaya, Pak tadi sudah dijawab sama Pak Asigor ya, bahwa ya bagaimana dengan melayani jemaat yang tidak terdata karena berjemaat secara online. Saya pikir kebijakan dari gereja lokal itu yang menjadi penentunya. Ini pertanyaan saya Pak, pandangan Bapak Asigor Sitanggang mengenai pandangan negatif tentang digital, ibadah digital ini kan. Baik, kadang-kadang kita kan tidak semua melalui Zoom, ada yang dilempar melalui Facebook maupun melalui YouTube. Jadi kadang-kadang kan seorang gembala berkhotbah ya sesuai dengan pengetahuan doktrinnya. Tetapi ada orang yang di luar doktrin kita, selain Pentakosta, kita orang Pentakosta karismatik, memandang pengajaran kita, kita udah tahu lah, misalnya di luar dari Pentakosta, itu dia meributkan, maksudnya mempermasalahkan khotbah Bapak Pendeta Sianu, pandangan tentang bahasa roh misalnya, atau pandangan tentang ini. Padahal dari segi ini kan dibikin di situ untuk kalangan ibadah sendiri, maksudnya bukan sebenarnya kalau dia melihat ya nggak salah, jangan dikomplain dong, dia kadang mengkomplain tentang pandangan doktrin, itu yang kita lihat pandangan negatifnya Pak. Bagaimana cara supaya ikan kita ini mau gereja ini damai, jadi orang-orang seberang itu melihat kalau adanya pertikaian ini, bagaimana ini ajaran Kristen ini, kan gitu kan Pak. Jadi maksud kita bagaimana supaya Kristen ini damai dengan digital eklesiologi ini Pak, gitu maksud saya begitu Pak. Menurut pandangan Bapak gitu Pak. Silakan Pak Sigor. Saya mengerti apa yang Bapak maksudkan karena kami di BPH juga menanggapi beberapa ya. Ada beberapa yang kami tanggapi, ada yang beberapa menyampaikan secara keras juga, dan kami akhirnya kami di Departemen Teologi kan ada forum teolog gitu ya, dan saya sering dilibatkan juga, dan ada yang kami tanggapi serius kalau itu udah masuk fitnah begitu ya. Ada yang sampai kita bawa
satu soal itu ada yang kita bawa ke ranah hukum, tapi bukan sinode resmi, tapi salah seorang pejabat GBI begitu ya, karena dia merasa bagian dari GBI. Tapi selebihnya di forum teolog GBI BPH kami mengambil sikap begini, diamkan saja. Dan ternyata beberapa sinode Protestan yang lain juga mengalami diserang juga. Saya pernah bercakap dengan teman saya dari Protestan, bukan GBI, bukan Pentakosta, Protestan juga ada yang diserang. Maka dia bilang gini, sikap sinode kami kalau ada begitu kami diam saja. Nanti juga lama-lama diam sendiri. Nah, GBI juga ternyata sedikit banyak mengambil sikap itu. Kalau nggak signifikan, nggak ada dampak hukum, nggak ada akses kepada hukum, nggak ada fitnah yang berat, maka kita abaikan saja. Itu biasa, Pak, karena orang kebanyakan di rumah, Pak. Banyakan di rumah duduk pakai handphone, pakai laptop, banyak masuk dunia digital. Akhirnya ya kurang kerjaan, yang kurang-kurang yang boten-boten pun dikerjakan juga, Pak. Maka sikap kita, saya sih mengikuti filosofi orang Jawa, Pak. Sing waras ngalah, Pak. Gitu saja, Pak. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang perlu kita luruskan, ya kita luruskan. Kalau ada yang memang sifatnya fitnah, ya kita mesti hadapi dengan baik. Selebihnya kita abaikan saja, Pak. Bapak jangan terganggu, Pak. Biarin aja mereka yang terganggu, kita nggak usah terganggu dengan itu. Itu ya Pak Erdon ya, Tuhan berkati. Saya Fatoni dari BPD Surabaya. Begini Pak, kami ingin menanyakan atau bagaimana caranya untuk menjaga kerohanian daripada jemaat. Karena begini, dengan adanya metode online ini, kalau biasanya jemaat itu 1 minggu paling ke gereja kita sendiri kan. Tapi sekarang ini dengan beberapa 1 minggu bisa lihat 7 gereja. Dia dengan budget pindah-pindah channel gitu ya. Nah, sedangkan doktrin yang seringkali didengar itu kan mereka yang masuk di YouTube, di gereja-gereja itu kan ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang nggak benar. Nah, biasanya jemaat malah jadi bingung. Bagaimana ini mereka nanti pengajaran bisa menyalahkan pendetanya? Kok enggak sama ya? Yang diajarkan pendetaku kok seperti ini. Aku dengar kok seperti ini. Nah, lama-lama jemaat ini jadi bingung. Ini yang benar siapa? Atau mungkin dia malah bisa memarahi pendetanya gitu ya. Oh, Bapak salah, ini gembala kita ini salah. Nah, gimana supaya bisa menjagai kerohanian daripada jemaat tentang doktrin dan lain sebagainya, Pak. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya atau masukan yang perlu saya dapatkan. Terima kasih, Pak. Langsung Pak Sigor. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Memang itu tantangan yang hadir. Tadi ada challenges yang saya sampaikan gitu ya. Dan itu salah satu tantangan yang hadir dari digital ecclesiology atau digital church ini, Pak, bahwa orang karena aktivitas di luar rumah hampir tidak ada, jadi banyakkan aktivitas dalam rumah, dan diantaranya ya bikin YouTube, dan kemudian yang lain nonton yang dibikin itu, begitu ya. Maka kalau kayak begitu, pertama, dari pihak kita sebagai gembala, sebagai pendeta, kita harus mendalami, kita harus memperdalam diri kita, Pak. Kita harus selalu improve dengan diri kita. Improvement itu harus selalu. Jangan sampai kita dari kuda gigit besi sampai kuda makan keju, khotbah kita masih itu aja. Sama seperti misalnya dosen diktat tahun 76 sampai tahun 2021, diktatnya itu saja gitu ya. Kita nggak upgrade diri kita. Jadi dengan adanya mereka itu, kita harus jadi seperti dalam tanda kutip, quote unquote, jadi kompetisi. Tapi kita nilai secara positif, kita berkompetisi secara positif dengan mereka, dengan kita upgrade diri kita terus begitu. Tentunya kalau di GBI kita ada ajaran dasar GBI, kemudian ada sikap-sikap teologis GBI, kita dalami itu. Misalnya seperti itu. Yang kedua, dari perspektif atau dari sudut pandang jemaat, maka penggembalaan kepada jemaat itu harus kita lakukan masif. Kita tidak boleh konsentrasi hanya pada khotbah minggu, live streaming, atau via YouTube, atau via Zoom, atau via medsos yang lainnya. Tidak boleh di situ saja, tapi semua yang Pak Sekum tadi jelaskan itu harus betul-betul masif kita kerjakan. Sehingga orang akan lihat bedanya. Oh, gembala saya mungkin khotbahnya nggak sedalam pendeta itu. Tapi dari pastoral, pelayanan pastoral yang dia kembangkan, jemaat tahu, oh dia benar-benar gembala yang tulus, yang memang betul-betul menggembalakan domba-dombanya. Sementara mereka, yang tadi Pak Erdon juga singgung, yang mengkritik kita habis-habisan, itu cuma mau mengkacaukan saja, misalnya seperti itu. Jadi jemaat akan lihat mana yang genuine, mana yang tidak.
kalau kita betul-betul proaktif menjalankan pelayanan pastoral kita. Maka saya kemarin di Diklat Kalimantan Tengah, Diklat Barito, Diklat Banten, Diklat Jatim, saya selalu katakan teladani Yesus. Ketika Yesus tiba di sumur di daerah Samaria, Yesus itu kelelahan, jalan kaki sedemikian jauh, dia lelah. Terus kemudian murid-muridnya pergi beli roti, Yesus lelah, Yesus lapar, Yesus haus. Dan di situ, di sumur tadi, kemudian ada seorang perempuan Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka waktu murid datang lihat Yesus bergaul dengan perempuan Samaria, mereka mengaku Yesus begitu. Kok Nabi malah begitu? Tapi Yesus nggak peduli dengan perspektif orang banyak. Dia dekati perempuan Samaria, dia ajak ngobrol. Dan ternyata nampak perempuan itu butuh Tuhan. Dan endingnya adalah perempuan itu mengaku Yesus adalah Mesias. Dan menerima Yesus, bukan cuma berhenti di situ, perempuan itu kemudian memberitakan kepada kota-kota Samaria bahwa Yesus adalah Mesias, dan orang-orang sekotanya datang melihat Yesus, dan mereka berkata, bukan lagi gara-gara perkataan perempuan ini, tapi karena kami telah melihat sendiri Yesus, dan mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Apa yang saya mau sampaikan adalah begini, dalam kelelahan Yesus, lelah, lapar, dan haus, toh tetap dia melayani perempuan itu. Maka kita, sekalipun dunia virtual, wabah COVID ini bikin kita lelah luar biasa, maka tetap pelayanan kita harus betul-betul kita hajar habis-habisan. Seperti Yesus, nggak pandang kita lelah, nggak pandang kita capai. Begitu. Juga yang berikutnya, waktu Yesus ke daerah Sirofenisia, Yesus bertemu dengan perempuan Sirofenisia yang meminta supaya anaknya disembuhkan. Yesus berkata tidak baik memberi makanan yang ada di atas meja kepada anjing. Perempuan itu bilang, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Tuhan bilang, anakmu sembuh karena perkataannya. Dan setelah bertemu dengan perempuan Sirofenisia, Yesus balik lagi ke daerah Galilea. Sirofenisia itu di selatan dari Israel, daerah orang-orang Yunani, suku Sirofenisia, bukan orang Yahudi. Dan setelah bertemu dengan perempuan Sirofenisia, Yesus balik lagi ke atas. Dengan kata lain, Yesus pergi ke tempat itu hanya demi satu perempuan tadi, satu ibu tadi supaya anaknya sembuh. Yang ketiga, Gadara Gerasa. Yesus nyebrang danau, kemudian ke daerah Gadara atau Gerasa, di situ ada satu orang gila menurut Markus, dua orang gila menurut Matius, dan mengusir setan dari orang itu, yang masuk ke 2000 babi menurut Markus, dan kemudian setelah sembuh, Yesus nyebrang lagi. Dengan kata lain, Yesus nyebrang ke tempat itu cuma demi satu orang gila itu, menyembuhkan, menyelamatkan. Dia balik lagi. Dengan kata lain, saya juga sampaikan kepada diklat-diklat yang saya pimpin kemarin-kemarin, dengan kata lain, Yesus betul-betul melayani maksimal. Demi satu orang dia nyebrang danau, demi satu orang dia turun ke daerah Sirofenisia, dia balik lagi setelah itu. Demi satu orang, dia dalam kelelahan, dia tetap ajak perempuan Samaria. 3 contoh tadi, Pak, itu harus jadi teladan kita. Jadi kalau misalnya ada orang di YouTube seperti itu ada kita, maka pelayanan pastoral kita menunjukkan genuinitas pelayanan kita, Pak. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus. Oke, mantap. Ya, hambanya Pak Yori. Kita langsung ke Ketua BEC. Terima kasih Pak Sigor. Terima kasih buat penanya. Akan kita sampai kepada kita berikan kesempatan kepada Ketua Battle Empowering Center, Pendeta Rudianto Suryo. Dengan hormat, hambanya Pak Gembala, silakan Pak. Mute dulu Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih buat seluruh tim yang sudah bekerja, buat semua pembicara. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir dari Ibu Rizke Oleh. Permintaan untuk webinar di BPD. Ini luar biasa, satu respon yang pasti nanti akan kita responi. Kami dari tim BEC nanti akan bertemu setelah ini dan kami akan responi. Begitu ya, Ibu Rizke Oleh, karena sangat penting sekali. Juga mungkin bukan nambahin, bukan apa, tapi saya simpulkan tadi apa yang dikatakan Pak Asigor luar biasa. Gereja harus cair. Kalau barang cair, itu bisa merembes sampai kemana-mana. Dan saya yakin dengan gereja yang cair ini, maka penginjilan itu akan jauh lebih cepat. Dan juga tadi yang saya tangkap tadi, kalau Pak Sigor tadi mengatakan bahwa di tempat kami itu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Royal, Pak Pendeta Yori, ini mungkin kami nanti akan kumpul lagi dan kami akan berbicara kepada tim kami, berbicara di YouTube sebanyak mungkin, biar lebih banyak lagi orang yang mendengar firman Tuhan.
Ya, itu saja yang jadi tambahan dan sekali lagi luar biasa. Boleh Bapak Ibu boleh ditampilkan semua tim, kita acungkan jempol buat para pembicara kita, ya, dan kita ucapkan terima kasih, ya, dengan mungkin suara bisa dibuka nggak masing-masing? Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak. Partai Goda Amang Panita Asigor. Oke. Dinamo Diaman. Ya. Tetap dibuka. Kita tutup dalam doa. Sekarang kita tutup dalam doa. Ya. Kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, apa yang sudah kami serap, apa yang sudah kami dengar, ini benar-benar membuat iman percaya kami semakin menyala-nyala di dalam kami bekerja di ladang Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu yang sudah menjadi pembicara. Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesak, Bapak Pendeta Dr. Astigor P. Sipanggang, Bapak Pendeta Dr. Puri Marbun, dan juga seluruh tim panitia PEC yang sudah berjeri lelah. Kami percaya jeri lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Dan kepada seluruh peserta yang hadir Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Ini membuat kami boleh semakin menyala-nyala bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri Tuhan webinar pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita buka hati. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, telah senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semua, menjauhkan kita dari segala bentuk sakit penyakit, dan kita diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya.